guys, welcome back to Gear One. Di video kali ini aku akan review mobil Raize yang tipe GR Sport tahun 2023. Bagaimana kondisinya, apa aja kelebihan dan kekurangannya, kita akan bahas di video kali ini. Kalau kita tekan kuncinya, spionnya akan langsung membuka ya. Kemudian kalau kita tekan yang logo ini, logo yang di sini, kalau kita tekan dia akan langsung menutup ya teman-teman. Jadi sudah auto close ya untuk di bagian spionnya. Jadi di sini kita akan review dari bagian belakang dulu. Dari bagian belakang memang dari GR Sport ini tampilannya lebih gahar ya, lebih gondrong daripada varian yang lain. Di sini ada, bisa kalian lihat, di sini ada logo GR Sportnya ya teman-teman. Logo GR Sportnya. Kemudian untuk stop lampnya ini masih pakai yang tipe halogen, jadi masih halogen untuk stop lampnya. Tapi untuk bagian kaca mundurnya ini udah pakai LED. Jadi tampilannya seperti ini. Di belakang reflektor. Sini juga ada sensor untuk mundur ya. Kemudian di sini juga ada logo Raize. Kemudian di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada logo dari GR Sport. Situ. Dan di bagian belakangnya tampilannya seperti ini. Jadi di bagian terangnya ini ada black piano yang bikin dia makin kelihatan premium seperti itu ya teman-teman. Itu untuk yang bagian belakang. Kemudian kita ke bagian yang samping. Jadi di belakang ini kayak ada spoiler gitu. Dan ini aku suka banget. Bagian plastiknya ini bikin makin kelihatan sporty. Jadi mobil ini mengusung tema sporty ya, karena namanya juga dia varian yang GR Sport. Jadi ini yang two tone ya teman-teman. Jadi bagian atapnya itu dengan bagian warnanya, yang bodinya itu berbeda. Di bodinya warna putih, untuk yang atapnya dia warna hitam. Kemudian untuk antenanya udah pakai yang tipe shark fin, udah yang versi yang terbaru. Di sini juga ada jendela, bisa kalian lihat. Kemudian untuk handlernya ini dia sudah pakai chrome, jadi udah nggak gampang lecet. Tapi yang bagian dalamnya sini masih belum ya, masih belum pakai yang anti gores chrome gitu, masih body biasa. Dan di sini ada plastik-plastik di bagian bawahnya. Kemudian untuk velgnya cakep banget ya teman-teman. Velgnya ini pakai yang ring 17 ya. Ini ring 17 dengan ukuran ban 205 lebar 60. Jadi keren banget. Dan memang GR Sport ini yang paling aku suka adalah velgnya ya teman-teman. Velgnya itu kayak apa ya? Kayak punya Venturer itu gayanya ya teman-teman. Kalau kalian sadar ada kayak Venturer lah. Untuk velgnya ini memang cocok banget ya. Toyota nih kalau bikin velg yang single tone kayak gini tuh oke banget. Dan di sini untuk bagian velgnya dan di samping sini juga ada logo GR Sportnya. Ada logo GR Sportnya yang ini. Kemudian yang kalian tinggal tempelin di sini, deketin, dan kita pencet ini, dia langsung ngebuka ya teman-teman, langsung ngebuka seperti itu. Jadi udah enak banget dan udah auto ya. Tapi belum NFC teman-teman, ini belum NFC. Jadi sininya belum NFC, masih yang kayak biasanya. Dan di sini ada tulisan turbo. Di sini ada tulisan turbo. Ini cakep banget. Ada turbo di sini karena ini yang varian turbo. Jadi ini pakai 3 silinder namun ada turbonya. Jadi akselerasi mobil ini tuh enak banget ya. Untuk di RPM bawah, di gear bawah itu dia langsung ngebuka spionnya tapi nggak tutup lagi, dia akan langsung nutup kembali. Kemudian untuk yang bagian depan juga sama, ini ada plastiknya gitu, ada plastiknya. Kemudian untuk yang bagian depan headlampnya udah full LED ya dengan DRL. Jadi sudah full LED, bisa kalian lihat semuanya full LED ya teman-teman. Dan di sini juga ada fog lampnya. Ini fog lampnya masih bohlam. Ini, dan ini lampu DRL-nya udah LED. Dan di bagian depan juga ada logo GR ya, logo GR di sini. Dan tampilan depannya memang Raize ini cakep banget ya. Raize ini cakep banget kalau lihat dari depan. Kita coba lihat dari sebelah sini.
kita lihat dari sebelah sini, ini tampilannya emang cakep banget. Dia udah full LED dan futuristik. Jadi apa ya, kalau untuk mahasiswa, untuk wanita, untuk keluarga muda, memang mobil ini cocok banget karena tampilannya sporty, anak muda banget, tapi dia hemat BBM. Jadi 3 silinder dengan turbo itu BBM-nya hemat banget. Nah, ini yang untuk eksteriornya. Untuk eksteriornya nggak ada yang bisa kita bahas lagi karena udah kita bahas semua. Jadi bagian luarnya nih memang catnya khas Toyota, warnanya agak putih-putih tapi bukan putih gitu ya. Jadi bukan yang putih pucat, tapi ini agak kayak putih tulang, kristal apa ya? Kristal white gitu ya kalau kita nyebutnya. Dan spionnya nih masih hitam. Karena ini pakai varian yang paling mahal, yang paling tinggi yaitu two tone. Lalu kita ke bagian dalam. Untuk interiornya di sini bisa kalian lihat, di sini ada pedal shiftnya di kanan dan di sebelah kiri. Kan cuma di sini kita sudah ada combination switch pada umumnya, dan bagian di sini ada tempat untuk apa ya, desain AC-nya nih. Desain AC-nya memang bagus banget. Dia ada accent silvernya itu buat terkesan makin elegan. Kemudian di sini ada cup holder, teman-teman. Cup holdernya enak banget ya. Jadi dia pelan, nggak langsung jedak gitu ya. Kemudian di sini tombol AC semuanya udah digital ya teman-teman, udah digital, gak kayak punyanya Innova, ini udah digital. Kemudian di sini engine start stop, dan di sini kita ada tombol hazard dan tombol AC, dan di sini juga head unitnya udah gede ya, udah futuristik. Dan di sini masih pakai otot ya teman-teman, masih pakai otot. Kalau kalian lihat ini masih pakai otot, jadi belum pakai elektrik. Tapi untuk ininya udah matic, karena GR Sport itu biasanya matic. Dan di sini ada engine start stopnya. Dan kita coba kita nyalakan. Kalau kita nyalakan bisa kalian lihat semuanya udah full LED ya teman-teman, udah full digital, ya, semuanya full digital untuk ininya. Dan kalau kita lihat di sini sudah support untuk USB juga untuk ini. Kemudian kita lihat yang di sini USB, ada M Toyota, radio, audio. Jadi masih pakai Bluetooth ya teman-teman. Untuk Apple CarPlay masih belum ada ya di Toyota Raiza ini. Dan untuk AC-nya udah digital, masih satu warna. Kemudian kalau kita nyalakan lampunya, dia akan langsung nyala semua. Di sini ada ambient lights di bawah, di sini juga ada ambient light. Kemudian di sini semuanya menyala, jadi kelihatan futuristik ya. Memang interiornya ini futuristik banget. Dan kalau kita nyalakan DRL-nya aja seperti ini, ya kelihatan bagus banget. Kemudian di sininya hitam, jadi nggak gampang kotor. Di baris kedua juga sama, semuanya pakai hitam, dan ada aksen GR Sportnya. Tapi untuk plafonnya masih putih, belum berwarna hitam juga sayangnya. Kalau hitam semua kayaknya lebih bagus sih ini. Kemudian di sini kalau kalian lihat, di sini dia konsumsinya average-nya di 15 ya teman-teman. Di 15, jadi dia itu hemat banget. Bisa dibilang hemat ya. Dengan odo udah 65.000, dia average di 15. Jadi hemat banget ya buat kalian yang pakai mobil ini untuk harian tuh oke banget, buat kuliah, buat apa tuh enak ya. Dan di sini bisa diganti-ganti ya teman-teman. Tuh bisa diganti-ganti, bisa pengaturan, kemudian dia bisa ke atas bawah, kita tahu range-nya berapa. Kemudian ini bisa dilihat ganti jamnya, bisa jamnya diganti-ganti. Kemudian ada pengaturan, di sini ada display brightness, time, date, design, dan lain-lain. Jadi udah full digital, semuanya full digital, jadi enak banget. Ini memang harga 290 jutaan untuk mobil kayak gini sih udah worth it banget ya. Cuman kalau build quality-nya, yang aku gak suka sih ini apa ya, memang kelihatan mewah tapi yang nggak kelihatan mewah banget ya, karena di sini masih
keras semua teman-teman. Ini masih keras semua, nggak ada yang empuk-empuknya sama sekali. Ada empuk di sini sih, cuma nggak empuk ya. Dia kasih kayak keras gitu, nggak ada yang soft touch sama sekali ya. Ya, setirnya seperti ini. Kalau aku bilang sih build quality-nya kurang ya untuk ya Ryzen nih, untuk kerapatannya. Ini untuk mobil ini aja atau untuk semuanya, atau aku aja yang keapesan dapat mobil yang agak renggang untuk build quality-nya. Tapi so far oke lah ya yang lainnya. Memang sih kalau kalian lihat nih, build quality-nya kurang. Ini goyang-goyang, kemudian ini juga goyang-goyang. Goyang dikit aja udah goyang-goyang teman-teman. Seperti itu. Ini reviewnya untuk mobil ini. Jadi so far mobil ini kalau aku bilang sih itu worth it banget buat kalian yang dipakai harian dan anak muda. Coba kita matikan. Oke. Jadi di baris keduanya itu dia semuanya hitam ya teman-teman, semuanya hitam, dan di sini semuanya masih keras. Tapi ada tempat buat cup holder di sini. Ya, seperti itu. Untuk bagian belakangnya coba kita lihat, di sini ada kamera mundur. Kalau kita lihat bagian belakangnya ya lumayan lega. Ini juga ada pelindungnya di sini. Jadi apa ya, lumayan lega ya buat harian, buat bawa koper 2 atau 3 ini masih cukup. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Menurut kalian gimana? Mobil ini masih layak untuk dibeli di tahun 2026 ini? Apakah masih relate? Menurut aku sih dengan teknologi yang ada, dengan fitur yang ada, dengan harga yang seperti itu, masih relate banget buat dibeli di tahun 2026. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.